Balik lagi di channel Tengkatros, yo. Di episode kali ini, gua mau ngebahas video soal gua atau Atengkatros yang mendadak jadi ngabers, alias mendadak ngabers. Kita mulai videonya. Alright, jadi di video kali ini sebenarnya itu masih ada hubungannya sama video sebelumnya cuy. Video sebelum ini tuh adalah video ngebahas soal motornya Aksal Billet dari Honda Vario 125 yang modifnya itu full endorse, 100% endorse. Nah, itu kemarin dia habis upgrade bagian kaki sama pengecatan bareng sama Diton Premium. Nah, di video itu gue bilang ya bahwa gue juga kepincut gara-gara motor itu pengen ngerapihin Honda Vario 160 gue. Nah, konsepnya di situ juga gue bilang bahwa gue pengen bikin motor gue si 160 ini sama motor Aksal itu bakal kembaran gitu cuy. Ya tapi walaupun kembaran tentu part-partsnya nanti beda ya karena varionya juga nggak sama. 125 sama 160. Nanti kita lihat aja, kita compare walaupun warna bodinya sama tapi bagusan mana nanti kalian yang menilai. Tapi cerita sedikit soal si Vario 160 ini ya, sebenarnya ini adalah bukan motor baru gua. Sebenarnya ini udah lama dari awal munculnya si Vario 160 di Indonesia. Nah awal ya ini sempat motor tuh di custom cuy, di bagian kaki-kaki dan bodinya. Motornya seperti ini. Nah setelah berapa lama gitu ya, akhirnya gue bosen dan motor lumayan agak nggak keurus, terbengkalai. Akhirnya sempat dicat lagi warna biru dan velgnya dibalikin standar. Karena waktu itu bobotnya lumayan berat gitu cuy velgnya ya, karena tapaknya juga lebar banget. Yang terakhir kondisinya jadi kayak gini. Dalam kondisi seperti itu sempat bertahan berapa lama ya? Setahunan ya? Sempat lupa juga sama motor itu ya. Dan ya ketika ngeliat motor Aksal jadi, wah gue punya Vario 160 nih, harusnya kece nih, dibikin proper gitu kan. Proper zaman now gitu kan, daily proper. Sebenarnya gue nggak tahu sih konsepnya ini bakal dibawa ke arah mana, cuman daripada motor itu nganggur kemarin jadi langsung gue mulai progres itu cuy. Nah di episode kali ini gue mau ngebahas motornya si Vario 160 gue ini yang udah upgrade bagian kaki-kaki. Seperti apa kaki-kakinya sekarang, looksnya seperti apa, banda apa aja atau part aksesoris apa aja yang gue pakai dan habisnya berapa, langsung kita lihat lebih detail aja. Ini dia Vario 160. Ya, ini dia guys, Vario 160 gua. Ini beberapa bagian, misalnya kayak grip gas atau spion tuh masih pakai bawaan standarnya. Ada juga beberapa part aftermarket yang sisaan modifan kemarin tuh masih terpasang. Tapi nanti rencananya bakal gua ganti dan gua upgrade juga. Nah ini kondisi bodinya trondol karena memang untuk bagian bodinya masih proses pengecatan cuy. Tapi bagian kaki-kakinya udah beres semua. Ini kondisi yang trondol seperti ini, gua kemarin sekalian ngecek rangka ESAF-nya. Ya, so far sih setelah beberapa tahun pemakaian rangkanya still good ya, masih bagus dan belum ada indikasi ada kropos-kropos, jadi masih aman semua. Ya walaupun sebenarnya ini bukan motor pekerja gitu ya, dipakai cuma dalam komplek dan ya pakai dekat-dekat aja lah, nggak sampai touring jauh gitu. Oke, langsung aja, gue mau kasih lihat bagian pertama di bagian kaki-kaki ini cuy ya. Kalau udah ngomongin kayak kaki, upgrade itu nggak terlepas sama yang namanya pelek. Ya, sekarang ini gua pakai velg VND. Ya, ini serinya V-Speed dan dia ini khusus untuk Vario 160. Jadi, walaupun ini velg VND buat Vario, tapi nggak bisa dipasang di Vario-Vario lain selain Vario 160 gitu cuy ya. Nah, ukuran velgnya ini ring 14 depan dan belakang udah pasti. Dan lebarnya itu adalah 185 di depan dan 215 di bagian belakang. Kalau kalian compare sama bawaan aslinya, jelas jauh banget beda lebarnya cuy ya. Di sini gua ada velg aslinya. Dari sini kalian udah bisa lihat ya, velgnya ini lebih lebar banget. Bannya juga profilnya lebih tebal dan lebih lebar. Cuman bobotnya dari velg VND ini yang bikin dia lebih bagus ya adalah ringan bobotnya dibandingin yang originalnya. Walaupun secara tampilan si velg original ini lebih lebar. Gue suka banget sama si model bintangnya ini, Nice Dream.
Wah, apalagi yang bagian belakang. Bagian belakang tuh kan bintang juga. Cuman karena dia matic ya, jadi bintang itu overset melengkung gini cuy. Kayak pelek-pelek mobil gitu. Set anjay, ya kan? Nah, kemarin tuh gue nyari yang warna silver. Cuman barangnya sold out. Kosong yang tersedia buat Vario 160 itu cuman yang warna orange ini doang. Tapi nggak apa-apa, karena konsepnya itu gue pengen bikin kembaran sama motornya Axal Billet. Jadi ya udah sama-sama warnanya orange, walaupun beda velg ya. Kalau velgnya Axal AK55 V3. Nah, kalau ini beda lagi nih ceritanya. Awalnya gue sempat ragu nih, karena sebenarnya gue tuh kurang suka sama model velg palang yang palangannya tipis-tipis gini, gitu kan. Terus modelnya bintang. Gue kayak, jadul banget nih kayaknya nih, gitu. Gue tuh sukanya yang bulky-bulky gitu, jari-jarinya. Bukan jari-jari, palangannya gitu ya. Kayak yang si bawaannya si Vario ini gue suka nih karena bagian pangkalnya itu kan tebel. Tapi setelah dipasang ternyata yoy hasilnya ya. Tentu aja velg ini gue balut pakai ban yang baru. Nah, untuk bannya ini gue pakai ban dari FDR MP27. Ini soft compound, diklaim juga bisa buat road race atau buat balap. Yang gue suka tuh sebenarnya fitmentnya cuy ya. Fitmentnya dia tuh kayak buletnya dapet, tipisnya dapet, terus kembangan alurnya tuh jarang gitu kan. Ya walaupun kalau hujan kayaknya bakal licin juga sih ya. Tapi nggak apa-apa, tampilan nomor 1 ya kan. Ini beda sama motor si Axal, gue lebih suka ini sih ya. Tapi ya nggak tahu, nanti kita lihat aja. Dan ukurannya yang gue pakai ini adalah 90/80 ring 14 depan dan belakang. Jadi ukurannya sama cuy, karena emang buat ban road race tuh biasanya ukurannya nggak terlalu banyak pilihan gitu. Selanjutnya, masih di bagian kaki kita masuk ke suspensi depan. Suspensi depan balik lagi gua pakai VND. Ini AK11B1 dan ini khusus untuk Vario 160. Sebenarnya memang ada beberapa opsi pilihan sih ya. Tapi karena memang balik lagi gue pengen bikin kembar sama si Axal Billet motornya, jadi gue pakai VND. Ini gue pilih yang warnanya hitam, bawahnya silver ya. Menurut gue main aman aja dengan warna seperti ini. Tersedia warna-warna lain juga, merah, gold gitu. Tapi takutnya terlalu nabrak, apalagi velgnya juga udah cekewawau gitu kan, warnanya ngejreng gitu kan. Tapi di sini yang gue pilih asnya warna gold. Dia ada 2 pilihan, hitam kayak gini juga sama, tapi asnya warna chrome gitu kan. Ini warna gold. Ya sebenarnya nggak kelihatan juga sih nanti kalau udah spakbor udah kepasang, ngolong gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, aksen kecil-kecil bikin detailnya makin ciamik. Yang gue suka di bagian depannya ada tabung ya, looks-nya jadi lebih keker gitu kan. Ya intinya untuk tabung depan ini sebenarnya sifatnya cuman aksesoris doang ya, pemanis. Nah buat kalian yang nggak suka itu sebenarnya bisa dilepas gitu kan, jadi kelihatan lebih simpel, nggak terlalu ada tabung-tabungan yang bikin jadi ngejelimet. Sama satu lagi yang gue suka dari shockbreaker ini adalah dia untuk bracket kedudukan spakbornya itu bisa disetel naik turun. Jadi kalau misalnya shockbreaker itu mau dipendekin kayak gue nih sekarang ya, udah dipendekin sekitar 2 cm, 1,5 cm gitu. Terus pengen ngejar dapet si bannya itu lebih dekat ke spakbornya lagi biar kelihatan lebih ceper. Kayaknya sih ya, walaupun gue belum coba, ini dudukan spakbornya itu bisa disetel gitu, naik turunnya berapa senti. Nice. Oke, dari depan kita pindah ke belakang, masih ngomongin suspensi juga. Nah, untuk yang belakang, bawaan aslinya udah gue cabut nih ya. Gue ganti sama Pro Fender, coy, gitu kan. Ini menurut gue Pro Fender punya build quality yang cukup oke banget. Apalagi bagian tabungnya kalau kalian lihat ya, ini udah kayak Pro Fender look banget gitu ya. Diameter ulirnya juga ya walaupun nggak terlalu besar, nggak seperti per ulir shockbreaker aftermarket pada umumnya. Cuman bagian shock dalamnya ini gede banget cuy. Bahkan sampai mepet hampir penuh di bagian per dalamnya gitu ya. AC juga gede bagian bawahnya. Dan ada tabungnya. Tabung ini bisa di setel juga. Seperti biasa udah ada settingan preload di bagian atas, ada rebound juga sama kompresi. Gue nggak tahu nih, kemarin gue belum ngecek. Harusnya sih kayaknya ada. Karena ada lubang-lubangnya juga gitu kan. Secara tampilan aman banget karena gue pilihnya yang warna hitam dengan bagian springnya ini dia warna abu-abu tua gitu ya. Buat kalian yang pengen pakai shockbreaker belakang yang berkualitas tapi nggak pengen semahal Öhlins gitu, Pro Fender ini salah satu solusi yang ciamik banget ya. Apalagi buat X-Max sekarang kayaknya banyak juga yang pakai si Pro Fender gitu cuy. Untuk ukuran shockbreaker belakangnya gue nggak tahu panjangnya berapa. Soalnya kemarin di deskripsinya itu langsung disebutin ini untuk si Vario 160. Kalau nggak salah sekitar 34
ya kalau nggak salah ya. Dan kalau kalian lihat sekarang motor ini sebenarnya ya bagian roda belakang itu udah agak mundur dan jadi agak ceper. Walaupun shock breakernya ukurannya tuh nggak gua rendahin. Kenapa? Karena bagian engine mountingnya itu gua udah pakai ARM. Kalau kalian lihat sekarang warnanya udah beda ya. Merah gitu, kalau aslinya kan warnanya silver biasa gitu. Dan ini lebih panjang dari ukuran standarnya. Dia ada dua ukuran ya, yang panjangnya 4 atau 6, atau enggak 6 atau 8 gitu. Nah ini gue pakai yang ukurannya paling panjang. Cuma kemarin pas masang nih emang agak PR juga, karena di bagian karet penahannya cuy, yang di bagian atas ini ya, dia kayak masih baru dan ketebelan, jadi masangnya itu susahnya setengah mampus. Akhirnya gua ganti karet si penahannya itu pakai karet originalnya. Untungnya masuk tuh, bisa dipasang seperti normal gitu ya, maksudnya nggak ada masalah dan pemasangannya juga lebih mudah. Mungkin karena karet yang original udah kepake jadi dia agak pipih gitu, agak kempes gitu cuy ya. Tapi secara look gua demen banget cuy. Walaupun nanti mountingnya mungkin gak kelihatan ada ketutup bodi ya. Tapi roda belakangnya udah agak mundur dan motornya jadi agak ceper. Nice. Di bagian belakang kalau misalnya kalian lihat ini ada spakbor. Nah ini juga udah bukan spakbor original. Ini sebenarnya ubahan dari yang lama ya. Dan ini untuk spakbornya gua pakai dari bawaan aslinya Honda CB 150X atau yang R gitu gue lupa. Tapi motor laki nih aslinya. Jadi kelihatannya lebih gede dan dia lebih mundur gitu, kelihatan panjang gitu ya. Ini nggak PNP guys ya, jadi di bagian depannya itu harus ada yang dirubah. Ya dudukan si spakbor belakangnya 160 ini ada 3 baut dan lubangnya harus menyesuaikan. Sesimpel itu doang sih sebenarnya. Dudukannya bisa langsung pas kalau udah disesuaikan. Masalah kayak kaki beres, kita masuk ke pengereman cuy. Nah, pengereman ini juga udah gua upgrade. Di sini gua menggunakan disc brake dari VND tipe 333 dan ini memang khusus untuk Vario yang ABS ya, karena dia ada bolong-bolongnya di sini. Jadi, walaupun disc brake udah gua ganti, ABS masih tetap berfungsi. Biasanya tuh kalau misalnya kita ganti disc brake aftermarket, dia kan ukurannya lebih besar ya. Kalau dibandingin yang standar, itu dia kecil. Nah, itu biasanya karena diameter besar jadi lebih pakem. Nah, karena lebih pakem, jadinya gampang ngunci tuh roda depannya. Tapi karena ini udah ABS dan masih berfungsi, ABS-nya harusnya aman. Nah, ini buat perbandingan kalian nih guys ya. Kalau kalian mau lihat, ini disc brake aslinya yang depan. Sebesar itu, ini yang udah aftermarket. Jadi lumayan jauh. Ya walaupun kalau dilihat kasat mata mungkin nggak terlalu jauh bedanya. Tapi percaya sama gue kalau di bagian pengereman disc brake lebih besar beberapa milimeter aja itu udah feel udah ngaruh banget cuy. Oke cuy, ada yang ketinggalan di bagian kayak kaki nih cuy ya. Di sebelah kanan ini mungkin nggak kelihatan nih ketutupan knalpot. By the way ini knalpotnya masih standar, nanti bakal gue ganti. Nah di bagian kanan itu arm standarnya itu gue ganti pakai produk dari Shijiro Baba. I love you Baba. Yo yo hoi. Ini gue beli perdana di Imos. Jadi waktu di Imos itu mereka ngeluarin beberapa produk belum dijual di online pada saat itu. Terus gue langsung ngeliat, gue naksir, langsung deh gue sikat di situ ya. Cuman emang pada saat itu ada cuma warna merah. Gue nyari yang warna silver nggak ada, belum keluar, dan ini barang display. Dan ada lagi nih, ternyata ini yang buat CBS guys ya. Gue nggak ngecek pada saat itu, nggak bisa dipasang. Bukan karena salah ya, tapi beda tipe ternyata. Ini tuh yang buat tromol, bukan buat disc brake. Ini sebenarnya bisa masuk, cuman nggak ada bracket ininya nih, kepala babinya di sini tuh. Dia polosan aja, harusnya ada 2 baut ini kan, 1, 2 gitu. Ini sayang banget nih kalau bisa kepasang sih, kece banget sih ini sumpah dah. Kayaknya mesti di custom jadi belakangan dulu. Nanti kita mau bikinin dudukan baru aja, apa mungkin pakai bracket kali ya di sini. Nanti kita akal-akalin lah, harusnya bisa nih di custom nih, masa nggak bisa? Jadi ini tetap terpasang. Oke lah, sabar, tunggu dulu ya. Mesti kita custom dulu biar ini bisa kepasang. Nanti kalau udah kepasang sih pasti, nice dream. Iya sebenarnya sama aja, bisa kepasang juga seperti kalian lihat sekarang. Cuman bedanya kalau yang ABS itu jelas ada dudukan disc brake-nya. Nah ini karena udah terlanjur gue pasang dan baru tahu kemarin gitu ya. Jadi solusinya adalah custom. Jadi mungkin nanti gue bakal bikin bracket tambahan untuk si kepala babinya, cuman sistemnya bongkar pasang di baut. Jadi nanti bisa dibikinin drat baru gitu kan, nanti tinggal dipasang aja. Harusnya sih bisa lebih kece karena tampilannya jadi nggak sesimpel yang versi arm ABS-nya. Gitu. Nanti gue juga rencananya pengen di silverin lagi. Gue nggak tahu apakah chrome atau dirontokin anodize-nya jadi warna mentahan doang gitu, silver biasa, masih belum tahu. Knalpot juga, tadi gue udah bilang ya, knalpot standar. Udah pasti gue nggak bakal mempertahankan knalpot ini, gue bakal ganti. Tapi masalahnya adalah gue nggak suka
suara knalpot yang ember banget gitu cuy. Gue pengen yang tetap kalem, tapi nggak sehalus knalpot standarnya juga. Nah, gue nggak tahu tuh untuk motor Vario yang oke apa. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi, tulis aja di kolom komen, bantuin gue untuk nyari si knalpot yang menurut gue proper untuk si Vario yang nggak terlalu buar gitu ya. Halus aja, halus ngebas. Nah, dengan setapan kaki-kaki seperti ini ya, bagian depan itu udah gua ceperin atau gue tongolin soknya. Asoknya itu sekitar 1,5 cm sampai 2 cm. Sok breaker belakang udah gue ganti, mountingnya diganti, jadinya motor ini lebih ceper. Tapi seceper apa? Gue mau turunin nih cuy ya. Set. Jadi ceper banget cuy. Ini kan bodinya belum kepasang ya. Mudah-mudahan pas kepasang jadi lebih nice gitu, rendahnya gitu kan. Coba dudukin. Masih oke sih buat gue. Masih agak jinjit, nggak nampak banget tapi oke lah. Nah, yang depan ini belum bisa gue setup karena mesti nunggu bodinya dulu. Kita kan nggak tahu mentoknya seberapa ya. Jadi mesti nunggu spakbor depannya, nanti kalau udah kepasang gue pengen turunin abis. Tapi masih tetap main. Dan ini dia jok juga. Kalau kalian lihat joknya ini udah customan. Ini dari bawaan yang customan yang sebelum-sebelumnya. Pengen gue ganti juga. Ini kan kesannya kayak apa ya? Sporty banget gitu ya. Gue pengen lebih simple, mungkin masih pakai menggunakan motif karbon atau bahan-bahan, tapi nggak garis-garis gini kayaknya. Jadi gue nyari yang lebih simple. Kalau kalian punya rekomendasi bahan jok yang oke, kalian bisa juga tulis di kolom komen. Wah. Sekarang gue mau masuk masalah budget nih. Kalian pasti penasaran ya. Jadi, gue pertama akan sebutin dulu harga-harga beberapa parts yang udah gue pasangin tadi ya. Pertama itu mulai dari velg VND V-Speed itu harganya 1,479 juta. Terus disc brake VND 333 itu 421.000 disc brake depan. Lalu ada shock breaker depan VND AK11 itu 1,3 lebih dikit. Dan shock breaker Pro Fender itu ada di 3 juta kemarin gue beli. Mounting arm yang punya ART itu apa sih? Seruni ya? Seruni namanya apa? Arumi. Arumi, iya Seruni lagi gue. Arumi itu 379.000, murah ya. Dan untuk RMC Giro itu 1,5 jutaan. Kalau untuk yang versi CBS, kalau yang ABS berapa? 1,2 juta ya? 2 juta. Lebih mahal dia. Walaupun nambah dagingnya cuma dikit padahal ya. Wah, bisa banget cari cuan. Dan terakhir ini ada dari ban FDR, ini ban MP27. Itu harganya sekitar 6,5 sampai 700 ribuan sepasang, bukan sebiji tapi sepasang. Kalau di total semuanya adalah banyak juga. 8,811 juta. Serius? Hampir 9 juta? Iya. Begini doang? Anjay. Itu baru kaki-kaki. Baru kayak kaki? Iya. Ya, jadi kurang lebih segitu lah ya. Tapi ini mungkin belum kelihatan full semua karena bodinya belum kepasang. Nantilah kita tunggu bodinya. Habis itu kita lanjut lagi part modif tipis-tipis. Apakah joknya nanti kita upgrade? Mesinnya juga? Apa kirian aja? Apa perlu di bore up? Apa sekalian ikutin drag aja kali ya? Kelas bracket gitu? Atau kelas Sanmurian gitu? Mungkin ada gitu. Ya menang mah nomor 2. Yang penting mah kita nyari keringet. Nyari keringet di drag 400 doang. Jam start aja langsung pulang. Nggak keringetan dong. Ya, kalau misalnya kalian punya ide motor ini enaknya diapain duluan, mesinnya duluan, atau di modif tipis-tipis aja, jangan pakai drag, tulis di kolom komen. Jadi, kesimpulannya adalah, ya, walaupun gue pertama kali punya motor Matic, gue modif ini kali. Oh, enggak sih. Sebelumnya gue punya motor Piaggio Zip ya. Dan ini pertama kalinya nih Vario nih. Sebenarnya tujuan gue bukan berarti gue main motor Matic terus lupa sama custom. Enggak sebenarnya. Cuman gue lebih pengen menghargai apa yang udah gue punya aja gitu kan. Just information aja, sebenarnya gue punya 11 project motor pribadi semua yang belum kelar sampai sekarang. Gara-gara ngurusin motor-motor customer gitu. Nah, ini di akhir tahun ini gue siapin tempat khusus, space khusus buat ngerjain semua project pribadi gue. Yang pasti lebih oke lah ya. Salah satunya adalah Chopper 2. Ya, mudah-mudahan motor gue diterima sama Vario owner. Gimana? Lu katanya sesepuh di Vario ya? Kagak. Komunitas lu apa namanya? Ya sebutin, kenapa sih? Vario 125 Old Indonesia, anjay. Kepala sukunya lu ya? Bukan. Oh bukan. Kan gue nanya doang, kok lu galak sih? Oke, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian. Apalagi buat kalian yang punya motor Matic, khususnya Vario. Dan lebih spesifik adalah Vario 160. Seperti biasa, video langsung aja gue tutup. Gue Ateng, di belakang kamera ada Aksal. Kita berdua cabut. Peace!